Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kompensasi tunjangan dan pelengkap. Yang pertama, anggota kami adalah Pramita Mulyana, saya sendiri Muhammad Fahmi, kemudian Rosa Amalia, Subandi, sama Sanya Im Arom. Untuk anggota kami yang satu ini ada halangan karena masih bekerja. Langsung saja. Kompensasi tunjangan merupakan sebuah bentuk pembayaran imbalan jasa kepada tenaga kerja oleh perusahaan dalam bentuk moneter ataupun dalam bentuk lain secara tidak langsung, yang manfaatnya dapat diterima dan dirasakan oleh karyawan agar dapat melanjutkan pekerjaannya. Menurut Andre F. Sikula mengartikan lebih lanjut bahwa kompensasi tunjangan adalah sebagai bentuk kompensasi kepada tenaga kerja secara tidak langsung melalui definisinya sebagai berikut. Indirect compensation are reimbursement received by employees in form other than direct wage or salary, yang dapat diartikan bahwa kompensasi tidak langsung adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk selain upah atau gaji langsung. Sedangkan menurut Del Yoder, benefit may be regarded as the more tangible financial contribution to employees, special payment to those who are ill, contribution to employees, saving, distribution of stock, insurance, hospitalization, and private pension, for example. Yang dapat diartikan bahwa tunjangan dapat dipandang sebagai bantuan uang lebih lanjut kepada tenaga kerja, terutama pembayaran kepada mereka yang sakit, uang bantuan untuk tabungan karyawan, pembagian berupa saham, asuransi, perawatan di rumah sakit, dan pensiun sebagai contohnya. Kemudian akan dilanjut oleh Pramita Mulyana. Silakan. Baik, Kak. Tujuan pemberian kompensasi tunjangan. Banyak karyawan yang berpendapat bahwa mereka menginginkan benefit yang menguntungkan mereka dibanding sekedar kenaikan gaji. Pada dasarnya, mendapatkan gaji yang baik juga penting untuk karyawan. Tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh karyawan, tetapi juga bisa meningkatkan performa perusahaan secara tidak langsung. Ada 4 tujuan. Yang pertama, meningkatkan loyalitas, fokus dan produktivitas. Ketiga, kehadiran. Keempat, efektivitas rekrutmen. Next. Beberapa macam jenis tunjangan yang diberikan perusahaan. Yang pertama, jabatan struktural dan fungsional diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan di suatu perusahaan yang memikul tanggung jawab yang lebih besar dari karyawan biasa. Umum apresiasi diberikan perusahaan kepada karyawan yang tidak memiliki jabatan. Keluarga, istri dan anak diberikan kepada karyawan yang sudah berkeluarga. Tunjangan istri diberikan apabila istri tidak memiliki pekerjaan, dan tunjangan anak berusia kurang dari 21 tahun dan belum bekerja. Kesehatan, medical check-up, penunjang kesehatan karyawan dan menjaga produktivitas. Tunjangan kesehatan merupakan salah satu jenis tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rosa Amalia. Beberapa macam jenis tunjangan yang diberikan perusahaan. Berikan dengan maksud menyejahterakan karyawan saat memasuki usia pensiun agar dapat bertahan hidup meski sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Yang kedua yaitu hari raya atau THR. Diberikan menjelang hari raya keagamaan dengan maksud agar karyawan dapat memenuhi kebutuhan saat hari raya. Yang ketiga yaitu natura. Kebutuhan pokok diberikan dengan tujuan dapat menunjang kebutuhan primer atau pokok karyawan seperti beras, minyak, dan sebagainya.
Yang keempat yaitu transportasi, finansial dan non-finansial. Diberikan berdasarkan kehadiran setiap karyawan dengan tujuan untuk mempermudah karyawan menjangkau lokasi kerja. Kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap yaitu merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket benefit dan program-program pelayanan karyawan. Dengan maksud pokok untuk mempertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota organisasi dalam jangka panjang. Kalau upah dan gaji merupakan kompensasi langsung karena berkaitan dengan prestasi kerja, maka kompensasi pelengkap merupakan kompensasi tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Maksud pokok pemberian atau penyediaan tipe kompensasi pelengkap sering disebut dengan fringe benefit adalah untuk mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi pelengkap ini berbentuk penyediaan paket benefit dan penyelenggaraan program-program pelayanan karyawan. Selanjutnya Mas Bani, silakan. Oke. Fringe benefit merupakan motivasi para karyawan agar produktivitasnya lebih tinggi. Namun, program-program penyediaan fringe benefit menjadi semakin penting bagi organisasi. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari program pemberian kompensasi tersebut adalah penarikan lebih efektif, peningkatan semangat kerja, dan kesetiaan, penurunan perputaran karyawan dan absensi, pengurangan kelelahan, pengurangan pengaruh serikat karyawan, baik sekarang maupun di waktu yang akan datang, hubungan masyarakat yang lebih baik, pemuasan kebutuhan karyawan, minimasi biaya kerja lembur, dan sebagainya. Next, Rek. Oke. Ini untuk jenis kompensasi pelengkap. Yang pertama, time of benefit. Periode atau waktu di mana karyawan tidak bekerja tetapi tetap dibayar. Contohnya istirahat, cuti, liburan. Kemudian asuransi. Perlindungan ekonomis terhadap bahaya, bentuk perlindungan terhadap bahaya adalah asuransi. Contohnya jiwa, kesehatan, dan kecelakaan. Kemudian fasilitatif. Banyak perusahaan yang menyediakan berbagai bentuk bantuan atau pelayanan di bidang kehidupan rutin karyawan. Contohnya kafetaria, rekreasi, perumahan, beasiswa, dan lain-lain. Yang terakhir adalah jaminan tenaga kerja. Kepentingan atas tingkat minimum kondisi dan situasi tempat kerja dalam arti perlindungan terhadap bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan atau keselamatan kerja. Sekian dari kelompok kami, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.